Assalamualaikum teman-teman. Hari ini waktunya makan siang. Saya mau nyiapin makan siang buat saya sendiri. Karena tadi ada kakak laki-laki ya, kakak laki-laki nomor 2 datang ke sini itu bawa McDonald. Isinya satu paha, yang 2 dada kayaknya. Yang paha kasihkan kakek, yang 2 dada jatahnya aku sama nenek. Oke, voice overnya dimulai dari sini ya guys, karena tiba-tiba mic-nya saya itu mati, nggak tahu kenapa, apa rusak atau emang mic-nya yang jelek ya guys. Doain ya, mudah-mudahan ada banyak rezeki lagi biar bisa beli yang lebih bagus lagi ya. Nah ini aku ambil nasi buat makan aku ya, karena kakek dan nenek itu makannya siang ini nggak pakai nasi. Mereka itu cukup makan daging ayam aja ya, sama ada nuggetnya itu satu orang dibagi dua. Dibagiin dua maksudnya ya, satu orang itu jatahnya dua gitu loh. Nah ngomongnya belepotan banget, mudah-mudahan kalian paham ya dan enak mendengarkan apa yang saya bicarakan. Oke, aku mau cerita ya guys. Tadi itu nenek ada bilang, kalau kamu masih lapar, kamu boleh bikin Indomie sendiri. Karena di kulkas masih ada nasi sisa kemarin itu, jadi lebih baik saya makan ayam gorengnya pakai nasi aja ya, kan lebih afdol gitu. Nah, ditambah saya masih ada sisa sambal tomat dan masih punya saus tomat juga. Pas banget kan? Lauknya ayam goreng plus sambal tomat, jadi berasa kayak di warung penyetan gitu loh. Nah, saus tomatnya buat cocolan nugget dan kentang gorengnya. Cocok banget kan? Ketimbang ayam goreng dipadu sama Indomie. Sepertinya amat sangat tidak nyambung ya. Hehe. Oke deh, kesken mari kita eksekusi. Tunggu dulu. Itu saya lagi cuap-cuap ngomongin apa ya kira-kira? Oh ya, sebenarnya di kulkas masih ada sisa lauk kemarin malam, guys. Tapi enggak tak ambil ya, karena bisa buat lauk nanti malam kan. Jadinya ntar sore aku enggak masak gitu loh. Dan saya rasa sekarang ayam goreng aja udah lebih dari cukup ya, guys. Apalagi ditambah sambal tomat. Pasti bakal mantul banget nih. Jadi nggak sabar makannya. Nah, mari kita makan ya. Baca doa dulu, guys. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada banar. Mari makan, guys. Kepanasan, guys. Itu nasinya. Saya kepanasan sekali. Ternyata nasinya masih panas ya. Saya baru ambil dari Tenko. Saking laparnya, nggak tahu aja kalau nasi masih panas langsung dilahap masuk ke mulut gitu. Jadinya ya kayak kebakaran. Panas ya, megap-megap. Udah nasinya panas, sambalnya pedas. Untung ayam gorengnya juga nggak panas. Jadi lumayan lah ya. Nah, hari ini menu kalian di rumah apa nih guys? Menu makan nggak perlu yang mewah-mewah ya. Makan seadanya, begini aja udah sangat nikmat. Yang penting selalu tanamkan rasa syukur agar apa yang kita makan terasa cukup dan pastinya bisa berkah buat kesehatan dan diri kita sendiri. Apalagi hidup sebagai TKW seperti saya, bisa makan seperti ini aja udah sangat-sangat bersyukur. Di luaran sana banyak mbak-mbak TKW yang makannya masih kurang dan enggak setiap hari ketemu nasi loh guys. Ada juga yang makannya harus beli sendiri. Pokoknya jadi TKW itu tergantung nasib-nasiban ya. Dan alhamdulillahnya nasib saya di sini bisa dibilang beruntung. Beruntung bertemu dengan keluarga majikan saya yang seperti ini. Biarpun apa-apa yang saya beli itu harus sendiri, tapi untuk masalah makan alhamdulillah bisa dibilang saya enggak kekurangan loh. Bahkan semisal saya merasa masih kurang, saya masih bisa keluar beli makanan apa yang saya mau dan saya inginkan. Tapi tetap pakai uang saya sendiri dong. Dan pastinya harus izin dulu biar nenek nggak mencari saya ya. Jadi bisa diizinin keluar rumah beli barang-barang itu juga sebuah rezeki guys. Jadi kita nggak merasa bosan di rumah
Dan jika kita merasa kurang sesuatu, kita bisa beli sendiri. Mau sebanyak apapun menunya atau seenak apa rasanya, kalau kita tidak dibarengi dengan rasa syukur, pasti akan merasa kurang terus. Begitu juga dengan rezeki. Mau sebanyak apapun, kalau kita nggak bersyukur, pasti kurang terus juga. Yang penting segala sesuatu di hidup kita itu harus dibarengi dengan adanya rasa syukur ya guys. Karena dengan begitu, hati akan merasa lebih tenang dan damai. Bisa jadi seorang TKW itu juga perlu disyukuri ya guys. Jangan pandang sebelah mata seorang TKW ya. Karena nggak semua orang mampu dan bisa menjalaninya. Biarpun dibilang kerja cuma modal ijazah SD dan gaji bisa puluhan juta, tapi resikonya juga nggak main-main ya guys. Maksud saya puluhan juta itu ya sama lembur ya, kan ada juga yang udah lama itu bisa mencapai di atas 10 juta. Kalau yang masih baru itu ya standar lah, standar tahun 2024 sekarang ini ya. Resikonya juga nggak main-main ya guys. Kita harus jauh dari keluarga, ninggalin anak yang masih kecil, jauh dari saudara, dan pastinya jika ada masalah atau apapun, kita harus berdiri sendiri menghadapinya. Semisal kita sakit ataupun ketemu dengan majikan yang tidak sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi jika ketemu dengan agensi yang kurang baik, kita nggak begitu dihiraukan, mau minta pindah juga susah. Misalkan bisa pindah juga pastinya memakan banyak biaya lagi dan juga waktu. Dan alhamdulillahnya saya di sini juga dipertemukan dengan agensi yang baik banget, selalu mendengarkan apapun keluh kesahku. Oh ya, sedikit cerita ya. Agensi di Taiwan itu beda dengan negara lain ya, guys. Beda dengan negara Hong Kong ataupun Singapura. Kalau agensi Taiwan itu setiap bulannya kita masih harus membayar ya sebesar 1.800 NT. Nah, pembayaran itu akan menurun setiap tahunnya. Di tahun pertama aku ini membayar sebesar 1.800 NT, kalau dirupiahkan sekitar 900.000. Itu kalau kursnya 500 rupiah ya. Dan sedangkan kurs itu tiap bulannya bisa naik, bisa juga turun. Nah, tahun kedua saya akan membayar sebesar 1.700 NT. Turun 100 NT ya guys, lumayan lah. Dan tahun ketiga atau tahun berikutnya lagi saya membayar sebesar 1.500 NT. Itu harus dibayarkan setiap bulannya ya guys, tidak boleh tidak. Terus ada juga biaya ARC atau bisa disebut juga sebagai KTP kita selama bekerja di majikan ini. 1 tahunnya itu 1.000 NT. Kalau 3 tahun berarti 3.000 NT ya. Bisa dikalikan aja sama 500 rupiah ya, itu kurs rata-rata lah. Berapa kalian hitung sendiri ya guys. Nggak sedikit juga nominalnya. Kalau buat jajan sebulan ya cukup kenyang lah, cukup-cukup banget saya rasa ya. Ngomong-ngomong soal kenyang, sepertinya saya makan sangat lahap ya. Tuh. Bisa dilihat bagaimana saya menikmatinya, guys. Dan sepertinya saya juga sudah merasa kenyang, tapi makannya kok masih belum habis ya. Nggak boleh buang-buang makanan ya. Apalagi ini halal loh, guys. No babi-babi. Dulu itu saya pernah nyembunyiin makanan 1 bungkus ya, belum aku makan sama sekali. Karena aku tahu makanan itu buatnya telah bercampur dengan babi. Biarpun yang dibelikan untuk aku itu udah nggak ada babinya. Tapi karena aku tahu, jadi aku tidak memakannya, guys. Ada rasa eman-eman juga ya. Mau dimakan takut, nggak dimakan juga takut ya guys sama majikan. Terus akhirnya saya sembunyiin deh itu makanan. Dan malamnya saya buang deh ke mobil sampah. Ini saya lagi ngerikitin balung ya guys, ngerikitin tulang paha ini. Punyanya kakek itu kan saya ambil dagingnya. Nah waktu saya gunting-gunting itu kan nggak bisa bersih banget gitu ya. Dan pastinya ada balung mudanya, tulang mudanya itu. Jadi saya makan sekalian daripada dibuang, kan eman-eman ya guys.
Terus ini kulitnya juga saya makan ya, kakek nggak bisa makan kulit. Karena sambalnya habis, lalu saya tambahin lagi dengan saus tomat. Ini saus tomat yang agak pedas ya, jadi nggak khusus tomat itu enggak, biar tambah selera. Nah, ini adalah makanan penutup ya guys, yaitu kentang goreng. Tidak terasa sambil bicara-bicara sambil mendongeng ya, makananku udah habis aja nasinya. Nah, ini tinggal makanan penutup, kentang goreng. Mari kita makan lagi guys. Videonya saya percepat ya teman-teman, biar nggak kelamaan, karena kalau menunggu saya makan sampai selesai itu lama, ya jadi dipercepat aja ya. Di akhir video saya mengucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang mau menonton video saya sampai selesai. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukungan dan kritikan yang membangun boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Semoga kalian juga sukses, diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.